Kadangkala ikut Senin Kamis, gotong royong bangun masjid. Tapi ketika ada tim sukses datang limbi, 5 bilangan, wah langsung goyang imannya. Hati-hati. Pernah lihat itu jalan belum 1 tahun na rusak mi? Pernah? Itu lorong belum pilih 1 tahun, pernah misalnya. Iya toh? Pernah dengar ada pejabat susah sekali ditemui? Iya. Oh waktunya mau dipilih, selalu datang di lorong. Sekalinya sudah terpilih susahnya ditemui. Pernah? Sering toh? Itu karena kita salah memilih pemimpin. Karena kita pilih yang kasih kiwan 500. Kita tahu itu kalau dikasih kiwan 500.000. Kita tahu berapa harga dirita kalau nak kasih ki 500.000? 300 rupiah. Dalam 5 tahun. Maksudnya kalau nak kasih ki uang 500.000 untuk kita pakai itu 5 tahun, kan satu periode itu 5 tahun. Dah? Nah, berarti yang 500.000 itu dibagi 5 tahun, harganya kita 300 rupiah. Tidak cukup pembeli coto. Itu nak bayarkan ki. Kalau dia sudah terpilih dan tidak pernah lagi datang kepada kita, salah tidak mereka? Salah? Tidak. Kalau aku nak bayar. Karena bilang untuk apa lagi sudah kuku kasih uang. Makanya Bapak Ibu, Islam itu sangat mengharamkan uang sogok. Bukan sedekah itu, bukan. Kira-kira nak sedekah kalau mau dicoblos, tidak dicoblosin, nak kasih uang tak? Kalau seandainya tidak mau dicoblos, kira-kira batu boya kina sareki 500? Hah? Tidak, maka jangan. Itu bukan sedekah. Itulah yang disebut sogok politik. Ya, ibu-ibu juga. Jangan Pak, kami butuh baju seragam, jilbab. Padahal rajin majelis taklim. Ini kenapa? Karena setan berhasil menggoda kita sehingga kita bilang apa? Takala mi. Ya anu nasamun limbi. Biar kita hitam jidat gara-gara sholat. Itulah sehingga Jumat kita diajarkan. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Dan yang membuat kita mati dalam kekafiran. Karena kita makan uang sogok. Auzubillah min zalik. Suatu kali selesai perang Badar. Perang besar. Ada sahabat meninggal. Lalu sahabat yang lain berkata, tahu masuk surga ini ya Rasulullah. Antama mi surga ini. Mati membela agama Allah. Lalu Nabi bilang, masuk neraka. Kenapa bisa? Dia mati membela agama Allah. Ikut perang. Kok bisa mati? Masuk neraka ya Rasulullah. Kata Nabi, periksa kantongnya. Periksa saya kok kantongnya. Diperiksa kantongnya. Ternyata dalam kantongnya apa? Ada barang baitil mal. Tahu baitil mal? Tahu? Kira-kira kalau sekarang Bulog. Tempatnya umat Islam simpang uang. Ada barang baitil mal yang diambil. Belum pinamakan Pak. Dia masih simpan di kantongnya. Mati membela agama Allah. Perang. Kata Nabi, hei mati neraka ini. Kenapa? Ada uang dicuri di dalam perutnya. Di dalam kantongnya. Belum masuk dia. Ada uang haram dalam kantongnya. Belum dia makan. Nauzubillah min zalik. Jadi Bapak Ibu, ini terutama ibu-ibu. Bu. Pak. Berapa calon wali kota? Berapa? Silakan pilih yang kita anggap suka. Tapi ingat. Semua yang kau coblos nanti di akhirat ditanya kau kenapa kau pilih itu. Hah? Kau pilih karena karyawan 300. Malaikat blenderi dulu ini. Iya ngasam ini papan-rak negara iya. Hah, blender ini. Blenderi 2 hari. Kita tahu namanya 2 hari. 2000 tahun. Gara-gara uang 500. 2000 tahun namanya 2 hari.
Itu kalau Tuhan bilang kasih siksa dia 2 hari. Kalau Nabi bilang 5 hari. Itu kan 5 hari. Kalau Nabi bilang 500 sesuai dengan uang nak terima. Nauzubillah min zalim. Demi Allah. Tidak ada orang kaya gara-gara terima uang serangan fajar. Ada kita lihat orang kaya gara-gara terima uang politik. Wih tahu Ustaz. Langsung kaya. Kenapa? Ada orang dikasih uang politik itu hari 300 ribu. Nak bangun ngangin rumah. Ada? Tak ada. Ada orang bangkrut karena dia tolak itu uang politik. Kenapa tidak bangkrut Ustaz? Karena tidak nak terima itu serangan fajar. Dia bangkrut. Maka ibu bapak saudara-saudara sekalian. Jangan sampai bapak ibu terima. Kita coblos seseorang. Karena kita nak kasih uang. Itu sogok. Selain melanggar hukum agama. Guna digappak kok. Kalau ada yang laporkan ke polisi. Juga bisa dipenjara di dunia. Tuh. Nah jangan juga golput. Nah jangan kau pergi deh. Kesanging perampok semua juga ini. Jangan juga begitu. Karena orang yang tidak nyoblos. Itu orang yang tidak bertanggung jawab. Tidak mau susah namanya. Mau terima beres. Nah bilang orang bagus. Elo andre techo. Artinya mau makan tidak mau bekerja. Lah kutuh. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Ya, itu yang pertama saya sampaikan. Yang kedua. Kira-kira di sini ada orang suka orang sombong? Ada? Apa bahasa Makassarnya itu sombong? Tampo. Sama aja berarti. Orang di kampungku bilang borro. Macingkang. Hah? Tampo. Ada kira-kira orang suka? Kalau ada tetangga tak miskin. Jelek mukanya, pengangguran, bau kalepakna, tampo lagi. Kisukai? Ada orang suka kira-kira? Tidak ada. Kalau orang kaya na sombong masih bilang ya pantas jitawa kaya. Pejabat sombong ya pantas. Tahu tinggi pangkat. Nah kemana-mana dikawal Satpol PP. Iya toh? Sombong tidak disuka tapi orang masih bilang pantas. Ya wajar kaya tinggi pangkatnya. Tidak ada orang suka orang sombong. Siapa orang sombong? Kata Allah satu di antara orang sombong itu. Mereka yang tidak mau berdoa. Itu salah satu orang sombong. Selesai sholat tuh langsung lompat. Itu orang sombong itu. Hari Jumat saja nak datang. Sambayan tidak pernah 5 waktu. Jumat saja. Jopo yang paling terlambat datang. Paling cepat pulang. Orang khotbah. Begitu assalamualaikum warahmatullahi langsung dilompat. Itu orang sombong itu kata Allah. Selesai sholat 5 waktu tidak mau berdoa. Dia sombong kata Allah. Kenapa dia sombong? Karena dia merasa tidak butuh dengan Allah. Tidak perlu dia berdoa saya tidak butuh dengan Allah. Jadi kalau ada orang pengangguran. Jelek mukanya. Bau keteknya. Miskin. Tidak terkenal. Tidak mau lagi berdoa. Sombong tentu cilaka. Tidak ada suka Tuhan. Termasuk orang sombong yang tidak mau datang. Berdoa kepada Allah melalui sholatnya. Maka Bapak Ibu sekalian. Berdoalah selesai sholat. Supaya Allah mengabulkan apa yang kita minta. Iya toh? Nah sekarang banyak kan jenis doa. Saya mau mengajarkan doa. Yang selalu juga dibaca Rasulullah. Yang kalau kita majelis taklim biasanya selalu kita dapat di buku Yasinan, ya di buku Yasin. Pernah punya buku Yasin, adik-adik? Itu tahu wajah guna anak-anak kecil datang sholat berjamaah. Subhanallah ya. Ada juga bapakmu dek? Pace tunjuk pace. Nah. Juga ya. Mudah-mudahan Allah merahmati sehingga menjadi anak-anak yang baik. Bapak Ibu, saya ini jadi ustadz, tidak pernah ke pondok pesantren. Satu-satunya pondok yang pernah kuikuti namanya pesantren kilat. Itu saja. Lalu dari mana saya belajar agama? Seperti itu adik kecil. Dari kecilku itu SD selalu mak di masjid. Dengar ceramah,
Sekolah kak, kalau ada ceramah ku catat-catat mi. Pulang itu mi kulihat liaki. Boy muncul Zainuddin Said. SMP mak waktu itu. Wih, hebatnya ini pancarama. Jago nah. Wah, selalu ku hafal-hafal anunya, ceramahnya. Ku putar-putar. Kalau pagi nak putar bapakku di radio. Sudah sholat subuh pasti ceramah didengar. Sehingga apa? Pertama yang didengar ceramah. Maka Pak, itu di rumah tak kalau bisa putar-putar ki ceramah. Kalau ndak nak laksanakan yang anak tak paling tidak nak tahu ki. Kan itu tujuannya orang pesantren supaya nak tahu. Nah, biar dia tidak di pesantren, kalau rumahnya selalu putar ceramah, sama aja itu di pesantren. Paling tidak dia tahu dulu, putar itu kasih ceramah. Ceramahnya siapa? Terserah. Lebih bagus lagi kalau ceramahku. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, doa itu namanya doa selamat. Isinya, mari kita dengar. Mudah-mudahan bisa dihafal. Kalau paling tidak dihafal, dipahami, lalu sesuai bahasa tak. Yang penting maknanya sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikanlah saya keselamatan dalam beragama. Selamatan fid dunya wal akhirat. Selamat dunia dan akhirat. Wa afiatan fil jasadi. Wa siyadatan fil ilmi. Wa barakatan fil rizki. Wa taubatan qablal maut. Wa rahmatan indal maut. Wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Intinya ini doa. Satu. Ya Allah, berikanlah saya, kalau kita sendiri, kalau kita imam, berikanlah kami. Kalau sendiri ini, kalau berjamaah inna. Ya Allah, berikanlah kami keselamatan dalam beragama. Apa maksudnya selamatan dalam beragama? Nah, beragama maki ini. Bukannya orang kalau beragama selamat mi. Bapak beragama hari ini. Beriman hari ini, kita minta berimannya selamat. Karena ada orang beragamanya tidak selamat. Siapa contohnya? Abdullah bin Ubay. Itu Abdullah bin Ubay sahabat Nabi. Tahu namanya sahabat Nabi? Ayo. Siapa yang tahu sahabat Nabi? Ku kasih hadiah. Hah? 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 Kenapa? 500 sih. Jauh kak. Ayo adik-adik. Siapa yang tahu karakteristik atau kriteria sahabat Nabi? Kan sering kita dengar ini. Sahabat Nabi, sahabat Nabi. Apa itu sahabat Nabi? Nah, satu. Sahabat Nabi itu artinya hidup sesaman dengan Nabi. Itu satu dulu. Apakah semua orang yang sesaman dengan Nabi disebut sahabat? Tidak. Yang kedua, setelah hidup sesaman dengan Nabi, syaratnya yang kedua, dia ketemu dengan Nabi. Apakah semua orang ketemu dengan Nabi sahabat Nabi? Tidak. Maka syaratnya yang ketiga adalah beriman kepada Nabi. Abu Lahab. Pernah dengar Abu Lahab? Abu Jahal. Abu Lahab, Abu Jahal itu sesaman dengan Nabi. Bahkan ketemu dengan Nabi. Selalu ketemu Nabi. Tapi karena dia tidak beriman kepada Nabi, maka tidak boleh disebut sahabat Nabi. Ya, paham ya? Dia beriman dengan Nabi, sesaman dengan Nabi, ketemu dengan Nabi. Apakah semua disebut sahabat Nabi? Belum tentu. Maka ada syarat yang keempat. Apa syarat keempat? Dia matinya tetap beriman kepada Nabi. Ada orang beriman kepada Nabi, tapi begitu mati dia sudah tidak beriman kepada Nabi. Inilah contohnya Abdullah bin Ubay. Berkhianat yang kita sekarang sebut murtad. Nah, maka kita minta kepada Allah. Ya Allah, berikanlah saya keselamatan dalam beragama. Karena iman hari ini belum tentu kita besok matinya dalam iman. Rajin sholat.
5 waktu. Masya Allah. Dia berdoa, ya Allah, mudah-mudahan terbuka rezekiku, dikabulkan kreditku di bank. Bai cair to jengi. Bai tahu asuluh kidoena 1 miliar. 1 M. Bukan 1 ember, 1 miliar. Ya Dek, pernah kau lihat uang 1 miliar? Pernah? Hah? Enggak pernah? Singkam aja Ki. Masya Allah. Tiba-tiba dapat uang 1 miliar. Beli mobil. Beli mobil 500 ribu. Sekalinya punya mobil. 500 juta. Sekalinya punya mobil. Yang tadinya belum piasan ada mi di masjid. Ini tenamu. Kamak mi baru datang. Rakaat terakhir mami nagappa. Lama. Tenamu nabatu di masjid. Sibuk mi dengan mobilnya. Sekali naik mobil, tiba-tiba ada cewek. Bang. Wih. Naik. Ada cerita. Jomblo. Sendiri ini jomblo fisabilillah. Wih, akhirnya kenal sama itu cewek. Ini cewek. Nagoda, tergoda tuh. Akhirnya apa? Pergi sewa hotel. Itu kalah masih kecil kok. Ya, sewa hotel. Sekalinya sudah sewa hotel nak anak lobeki permainan. Akhirnya apa? Beli obat kuat 2 biji. Nah makan. Di serangan jantung. Mati di atas perempuan. Mati kafir ini orang. Padahal tadi rajin berjamaah. Selalu gotong royong ke masjid. Baik. Kenapa gara-gara dapat uang 1 miliar hilang di masjid, lebih banyak pergi cari cewek, dan na'udzubillah min zalik, dia mati dalam keadaan berzina. Maka kita minta. Ada juga orang rajin berjamaah di masjid, tiba-tiba istrinya selingkuh, stres. Begitu dia stres, selalu pusing kepalanya. Waduh, bagaimana caranya supaya ku lupa ini? Nah bilang temennya, gampang men. Apa? Ballo. Wah, kan jala kinjo yang kayak whisky vodka kananya menjo ballo ka. Ballo 50 ribu 3 jirigen. Akhirnya apa? Mabuk. Mabuk nih? Mabuk? Pas mabuk, diambil motornya. Bayangkan kalau orang mabuk naik motor. Dia listrik nak kira aspal. Berdiri, kurang ajar. Siapa kasih pindah tiang listrik di sini? Bisa itu saya tiang listrik dikasih pindah beleng-beleng. Gara-gara pengaruh teler. Mati, masuk di got, mati. Padahal bulan lalu masih selalu berjamaah ke masjid. Ternyata matinya dalam di got dan dia mati ada khamar dalam perutnya. Nauzubillah min zalik. Itu sebabnya kita minta, ya Allah berikanlah kami keselamatan dalam beragama. Karena Bapak hari ini beriman, belum tentu besok. Maka kita minta. Kan banyak kita lihat itu tuh. Waktu miskin, subhanallah. Selalu datang di masjid. Sekali nak kaya, tidak pernah datang masjid. Jangankan datang masjid, lewat masjid tidak pernah. Iya kan? Nah makanya kita berdoa. Salamatan fid din. Berikanlah kami keselamatan dalam beragama. Itu kita minta. Setiap selesai sholat. Minta kepada Allah. Karena iman itu kan ada 2 tingkatan. Ada iman yang naik terus. Naik terus. Tidak pernah turun. Ada imannya para malaikat. Iman para nabi dan rasul. Itu naik terus. Makanya tidak pernah kita dengar ada nabi tiba-tiba pergi minum wallo. Tidak ada itu. Ada nabi tiba-tiba pergi main judi. Enggak ada. Karena imannya nabi dan rasul itu naik terus.
Sekali la ilaha illallah, sogok tetap la ilaha illallah. Sogok jabatan tidak mempan. Perang terus kebatilan. Itu imannya naik terus. Ada juga iman tidak pernah naik, tidak pernah turun. Dia datar saja. Ini imannya para malaikat. Tidak pernah tambah, tidak pernah turun. Kalau malaikat disuruh sujud, maka diciptakan hanya untuk sujud terus sampai kiamat. Kenapa? Kuat Ustaz. Yang membuat kita capek itu nafsu. Malaikat tidak ada nafsunya. Ada juga iman hari ini turun sedikit. Naik lagi. Jatuh lagi. Ini iman tak kita semua. Soleh. Kalau di masjid, subhanallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Suluk di masjid ada cewek cantik, turun sedikit. Ini iman manusia. Memang Allah sudah takdirkan kita itu. Pulang sholat subuh. Di dalam masjid ngaji. 1 juz nak baca. Sudah mengaji, dia sholat syuruk lagi. Sholat sunnah lagi. Keluar nih. Tiba-tiba. Limbi. Nomor berapa? Nomor 11. Beliku. Limbi. Wah, turun iman. Langsung terjun. Itu makanya kita selalu mohon kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kami keselamatan dalam beragama. Bos, pilih ke nomor ini ya. Tak boleh kau ajak saya. Emang kau 300. Kau sama saya. Jaga kau. 500. Jangan kopi dari situ. 1,5 juta. Tunggu balik dulu. Mana stikernya? Maka kita minta kepada Allah. Ya Allah, berikan kami keselamatan dalam beragama. Karena tanpa bimbingan dan hidayah dari Allah, maka biasa hari ini kita beriman, besok kita na'udzubillah min zalik. Maka salah satu tambahan doa kalau kita mau selamat dalam beragama, Rabbana la tusi' qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, jangan kau palingkan hati hamba, jangan kau sesatkan hati hamba setelah engkau berikan hidayah. Itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya kita minta lagi kepada Allah, ya, wa afiatan fil jasadi. Ya. Ya Allah, berikanlah kami afiat. Tahu afiat? Tahu afiat? Limbi lagi. Tahu afiat? Apa itu afiat? Apa? Sehat. Beda afiat, beda sehat. Makanya kita selalu bilang sehat wal afiat. Kalau sama artinya sehat dengan afiat, bilang saja sehat. Tapi kita berdoa sehat wal afiat. Sehat lain, afiat lain. Sehat. Mana Ustaz? Alhamdulillah tidak lumpuh. Tapi kakinya pengen pakai membiliar. Sehat itu. Tapi tidak afiat. Telinganya sehat. Enggak, semua bisa nak dengar, enggak tuli. Kada tong itu orang tuli. Keras-keras kok. Itu tuli, enggak sehat. Tapi nak dengar. Tapi apa nak dengar? Gosip. Pura-pura mengiris. Antena nak pasang. Gosip. Itu sehat. Ya. Mata. Mampu melihat. Dia biar jauh mas kecil nak baca. Kan ada tong itu orang matanya. Kan kita macam-macam ini mata. Ada yang nanti tidak bisa lihat. Ada juga. Ini dekat nak lihat, jauh dekat. Nah lihat semua. Sehat. Tapi apa itu afiat? Kakinya tahu tidak lumpuh.
Tapi nak datang berjamaah subuh di masjid. Itu kaki afiat namanya. Kakinya tidak lumpuh, tapi nak bawa pergi tabligh akbar. Afiat itu. Kakinya tidak lumpuh, tapi dia bawa pergi fisabilillah. Itu afiat. Maka itu namanya afiat. Mata tidak buta, tapi dia pakai mengaji. Dia pakai nonton ceramah. Dia pakai melihat kebesaran-kebesaran Allah. Itu afiat. Telinganya tidak tuli, bisa melihat, mendengar. Tapi yang dia dengar dakwah-dakwah. Itu afiat. Maka kita minta wa'afiatan fil jasadi. Sehat plus. Yang namanya afiat itu sehat plus. Badannya sehat, tapi badannya yang disehat ini dia pakai untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut wa'afiatan fil jasadi. Yang ketiga kita minta lagi kepada Allah. Wa'afiatan fil jasadi, wa'afiatan fil jasadi, wasiyadatan fil ilmi. Berikanlah kami ilmu yang bermanfaat. Adakah ilmu yang tidak bermanfaat? Kira-kira ada ilmu yang tidak bermanfaat? Ada. Ilmu yang bagaimana? Ilmu yang semakin membuat kita jauh dari Allah. Pintar main komputer. Jago. Nah kotak-kotak baru nalia ini. Oh kabalanuna rusak ini. Itu ilmu. Tapi mana yang disebut ilmu yang tidak bermanfaat? Nah tahu mini kabal naji saja rusak. Keras ini Pak. 3 hari dikerja ini. Ini mahal. Ya berapa? Ya ini biasanya 3 juta ini Pak. Tapi karena kita sama-sama anak lorong pelita. Sama-sama ke jalan pelita. Sudahlah. 1,5 juta cukup nih. Padahal ini 200 saja cukup nih. Ini yang disebut ilmu yang tidak bermanfaat. Jago bangun arsitek, jago sipil, membangun jago, hebat. Dia hitung-hitung, nah lihat saja ini. Ini 500 ribu, 5 juta ini ada yang tunggu 2 juta. Tapi berat ini Pak. Harus wah ini 10 juta ini. Tapi karena ini masjid, ya sudahlah 7 juta saja. Ini semua ilmu yang tidak bermanfaat, semakin menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu insinyur. Itu tadi teknik sipil. Bagaimana kalau alumni pesantren? Ada juga ustadz yang tidak ilmunya tidak berkah. Ada. Mana? Ilmu yang suka memecah belah orang. Baru 1 tahun belajar di pondok, pulang salah semua mi orang. Kayak dia misalnya mau masuk neraka, masuk surga. Kayaknya dia yang tentukan kau neraka, ini surga. Kayak dia Tuhan. Kayak dia panitia hari kiamat. Ada yang begitu Pak, ada. Dikirim sekolah ke luar negeri ke Arab. Dijualkan sawah sama bapaknya. Pulang, marah-marahi bapaknya. Salah ini, apa tongko tahu kau Pak? Jangan tahu Tahu anak. Langsung dia bilang bapaknya, ini sesat ini Pak. Apa kau tahu kau Pak? Selama ini tidak pernah kau belajar kitab. Ilmumu tinggi, tapi akhlakmu rendah. Puncak dari semua ilmu itu akhlak. Biar jaga kau baca kitab. Nu hafal ribuan hadis, tapi kau lecehkan orang tuamu, kau hina orang tuamu, tidak ada gunamu di depan Allah. Kau kasih sakit hati semua satu kampung. Tidak ada gunanya itu ilmu yang kita miliki. Maka kita berdoa kepada Allah, lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Panjang ini doa, tapi karena waktu yang pendek. Oleh karena itu insya Allah lain waktu dan kesempatan kita lanjutkan. Inilah saja tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Alhamdulillah jago tawai di masjid. Tidak terlalu istimewa, tapi yang membuat istimewa jamaahnya ramai. Jarang-jarang masjid kuliah ini berjamaah begini. Kalau masjid yang lain itu ramai tonji tapi di luar. Ini alhamdulillah ya. Mulai dari orang tua yang sudah muka-muka sakaratil maut seperti bapaknya. Kedua apa sudah muka-muka tua. Itu. Sampai ke anak yang kacuping-kacuping itu masih kecil-kecil. Alhamdulillah. Berarti ini masjid makmur namanya. Makmurkan masjid.
Ya, tidak ada gunanya dibangun mewah-mewah masjid kalau tidak ada isinya. Coba lihat. Coba lihat itu. Jangan sampai masjid kita seperti museum. Ya, mewah, megah. Apa di dalamnya? Barang-barang antik. Totoaya. Mewah. Tua-tua aja di dalam masjid. Muka-muka yang sudah selama minjo. Masa masih mau nakal kalau bapak begini ya? Enggak mungkin itu. Alhamdulillah ada anak-anak remaja kita. Ini yang harus diselamatkan. Mudah-mudahan dia besar. Menjadi penghuni. Dia aku makala cilaga. Ya.